Pengurus Kompleks Makam Sunan Bonang bergotong royong memasak bubur suro Sunan Bonang di area makam Sunan Bonang untuk dibagikan kepada warga dan para peziarah. Tradisi unik ini di Kabupaten Tuban, Jawa Timur ini dilakukan selama di bulan suci Ramadan dan diyakini sebagai warisan peninggalan Sunan Bonang yang masih terjaga hingga kini. Pengurus Kompleks Makam Sunan Bonang di Kelurahan Kutorejo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur bergotong royong memasak bubur suro Sunan Bonang di area makam Sunan Bonang untuk dibagikan kepada warga dan peziarah. Bubur suro atau yang lebih dikenal dengan sebutan bubur bonang ini dimasak menggunakan 2 wajan besar. Bahan utamanya terdiri dari beras, santan kelapa, tulang, dan daging sapi, serta racikan bumbu khas perpaduan Jawa dan Timur Tengah. Kaldu dari tulang sapi yang direbus lama memberikan cita rasa yang gurih dan kuat, menyatu dengan aroma rempah-rempah yang menghangatkan. Seluruh proses memasak dilakukan secara tradisional, menggunakan kayu bakar sebagai sumber api. Kegiatan ini telah dilaksanakan secara turun-temurun sejak ratusan tahun lalu. Soal bubur Sunan Bonang itu istilahnya dimulai tahun 1937. Yang membuat itu keluarga Al-Hamid, orang dari Jakarta. Diserahkan kepada orang Tuban untuk melaksanakan bubur tiap-tiap bulan Ramadan. Terus sepengalaman saya, yang di bubur itu istilahnya berasnya sampai satu hari 12,5 kilo atau 13 kilo satu hari. Bagi para penikmatnya, bubur suro Sunan Bonang memiliki rasa yang khas, gurih, kaya rempah, dan memberikan sensasi hangat di tubuh. Bubur apa Pak itu? Bubur suro, khas Tuban di makam Sunan Bonang. Adanya setiap bulan Ramadan, mulai awal sampai 1 bulan penuh. dikasih di untuk rasanya sendiri gimana Pak? Rasanya gurih, mengandung rempah-rempah, dan di bagian itu hangat. Kenapa kok suka itu Pak? Ya sukanya rasanya khas, tidak ada di tempat lain, jarang. Tradisi ini bukan sekedar membagikan makanan, namun juga menjaga warisan nilai gotong royong dan kesederhanaan yang telah hidup ratusan tahun di bumi Ronggolawe, Tuban. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Dalam rangka bulan Ramadan, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas DKI Jakarta menggelar program hapus tato gratis bagi masyarakat. Kegiatan ini digelar sebagai bentuk bersihkan diri jadi lebih baik. Warga antusias mengikuti program penghapusan tato yang digelar Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas DKI Jakarta di Aula Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat. Program ini berlangsung hingga hari ini dan hanya sampai pukul 3 sore. Kegiatan ini digelar sebagai bentuk bersihkan diri untuk jadi lebih baik. Seluruh proses hapus tato dilakukan secara gratis juga dilakukan oleh tenaga profesional. Selain jadi bagian upaya sosial dan dakwah, Basnas DKI berharap program ini dapat membantu masyarakat yang ingin memulai lembaran baru. Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang terjadi di negeri ini. Bersama saya Ardi Lase. Pemirsa, kemacetan di Jalan Latu Menteng, Jakarta Barat kini seperti agenda rutin yang harus dirasakan pengendara yang lewat di ruas jalan tersebut. Penyempitan jalan akibat proyek flyover menghadirkan tontonan kendaraan mengular, klakson bersahutan, dan wajah-wajah lelah yang pulang kerja lebih lama dari biasanya. Flyover belum jadi, tapi macetnya sudah menjadi-jadi. Anggota DPRD DKI Jakarta Hardianto Kenneth bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pembangunan flyover di kawasan Jalan Latu Menteng, Jakarta Barat. Sidak dilakukan menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait kemacetan parah yang terjadi akibat proses pengerjaan proyek tersebut.
Pembangunan flyover Ratu Menten ini bertujuan untuk mengurai kemacetan dan diharapkan selesai tepat waktu. Guna meminimalisir dampak kemacetan selama proses pembangunan, aparat terkait diminta siaga di lokasi untuk mengatur lalu lintas. Kita kan berupaya nih gimana caranya supaya nggak macet, ya Pak Ujang ya. Ini pembangunan ini bisa berjalan selesai tepat waktu, tapi pada saat pembangunan ini dengan kondisi jalan yang seadanya ini kita upayakan sekuat-kuatnya supaya masyarakat Jakarta ini bisa nyaman dalam melewati jalur ini. Tadi Pak Ujang juga sudah sampaikan kalau bisa jangan lewat jalur ini. Cari jalur alternatif yang lain. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Wali Kota Bekasi Ti Ardiantro Cahyono akhirnya menghentikan proyek galian kabel optik yang lebih cepat bikin lubang daripada memperbaiki jalannya. Ironisnya, proyek yang katanya demi konektivitas justru memutus kenyamanan warga setiap hari. Di Jalan Raya Kali Abang Tengah, Bekasi Utara, galian menganga hingga 2 meter seolah menjadi landmark baru kota. Aspal terkelupas dan tanah berserakan tampil percaya diri tanpa tanda-tanda akan segera diperbaiki. Lurah dan camat pun ikut tersorot karena dianggap meloloskan izin tanpa pengawasan berarti. Di Bekasi, izin tampaknya lebih mulus prosesnya dibanding permukaan jalan yang habis digali. Warga berharap tindak berhenti pada drama sidak semata, tetapi benar-benar memberi efek jera bagi kontraktor, termasuk proyek kabel PLN. Sebab bagi pengguna jalan yang dibutuhkan bukan hanya jaringan kuat, melainkan jalan yang tidak berubah jadi arena uji nyali setiap kali hujan turun. Pemirsa, julukan Ratu Emas kini resmi ditukar dengan status terpidana setelah Mira Hayati divonis 2 tahun penjara dan denda 1 miliar dalam kasus kosmetik berbahan berbahaya. Putusan kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia membuat vonis itu berkekuatan hukum tetap. Emasnya luntur, hukumnya mengkilap. Tim dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Kejaksaan Negeri Makassar pun menjemput yang bersangkutan di kediamannya sebelum dibawa ke lapas kelas 1A Makassar. Dari bisnis yang menjanjikan kilau instan, perjalanan berakhir di ruangan tanpa filter dan tanpa endorse. Kepala Kejati Sulsel, Didik Farhan alias Shadi, menegaskan tak ada perlakuan istimewa bagi pelaku usaha yang membahayakan kesehatan publik. Pesannya sederhana, jangan jadikan wajah orang lain sebagai ladang eksperimen demi cuan. Kasus ini jadi pengingat bahwa kulit glowing tidak sebanding dengan resiko bahan berbahaya yang tidak jelas asal-usulnya. Masyarakat sebaiknya selektif memilih skincare karena yang berkilau di iklan belum tentu aman di wajah dan yang viral belum tentu legal. Isu konstitusi kembali bergulir di ruang sidang Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa yang menjalani sidang lanjutan permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi dengan menggugat sejumlah pasal terkait pencemaran nama baik dalam KUHP serta Undang-Undang ITE. Sidang perbaikan permohonan uji materi digelar di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Para pemohon telah memperbaiki dan melengkapi berkas permohonan sesuai masukan hakim pada sidang sebelumnya. Pasal yang diuji yaitu pasal pencemaran nama baik dalam KUHP serta beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE. Pasal-pasal ini juga sebelumnya digunakan menjerat Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa dalam kasus ijazah Jokowi. Kita minta pasal-pasal yang menersangkakan RRT itu dihapuskan terhadap 3 kelompok ini. Jadi kalaupun misalnya mereka kemudian dianggap katakanlah melakukan misalnya pencemaran nama baik dan lain sebagainya, jalurnya bukan pidana. Kita minta jalurnya perdata. Walaupun kita tidak mintakan ke MK, tapi for the future berharapnya begitu. Seperti Presiden Prancis ketika dituding bahwa istrinya laki-laki, dia menggugat orang per orang yang menyatakannya secara perdata, bukan secara pidana. Karena kami sampaikan tadi, kawan-kawan semua, yang namanya defamation law atau hukum pencemaran nama baik itu di negara-negara lain itu sudah banyak dihapuskan. Di Amerika Serikat mayoritas misalnya negara bagian sudah menghapuskan defamation law. Sehingga
orang bisa bebas menyampaikan kritik. Kenapa? Dengan adanya hukum pencemaran nama baik, fitnah, kemudian ujaran kebencian dan lain sebagainya, memunculkan efek ketakutan hukum kita. Intinya itu adalah memperinci apa yang ada pada detail undang-undang atau aturan yang kita koreksi, termasuk kita menghilangkan satu tadi ya, yang di pasal 32 ayat 2 di Undang-Undang ITE, yang itu tidak disangkakan kepada kami ya. Tapi sekali lagi saya menandaskan apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa dan nanti akan disampaikan oleh Dr. Respon, bahwa ini insya Allah bermanfaat untuk seluruh masyarakat yang memang terwakili ke dalam 3 jenis pemohonan tadi ya. Jadi artinya kepada aktivis, akademisi, peneliti dan aktivis. Jadi insya Allah Majelis Hakim Konstitusi akan bisa mempertimbangkan dengan baik ya, karena kami ada 10 petitum tadi yang dibacakan, dan semoga tidak yang terakhir ya. Kalau yang terakhir itu kan andai kata tidak diterima, memilih dengan sebaik-baiknya. Moga-moga yang nomor 1, petitum nomor 1 itu yang dilaksanakan, artinya menerima dengan seutuhnya, karena ini semua akan bermanfaat untuk